Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang teknik pembuatan maskot. Salah satu teknik untuk membuat maskot adalah menggambar. Menggambar itu salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi, di mana objeknya bisa kita identifikasi mana yang fill atau bidang warna dan mana yang garis atau stroke. Garis di sini bisa berupa garis nyata, berupa goresan, ataupun garis maya, yaitu garis yang tidak nyata yang ditimbulkan oleh perbedaan warna yang saling bersebelahan. Tahapan menggambar ada 3. Yang pertama adalah sketsa, kemudian inking atau penintaan untuk stroke ataupun garis tepinya, kemudian yang ketiga adalah blocking atau filling atau mengisi bidang warna. Itu adalah tahapan menggambar. Kemudian selanjutnya ini adalah opsional ya, ada tahap finishing di mana kita bisa menambahkan efek shading, bisa itu bayangan ataupun highlight ataupun pantulan cahaya yang lebih terang daripada warna aslinya. Menggambar bisa kita lakukan melalui 2 metode. Yang pertama ada metode manual di mana kita bisa menggunakan kertas gambar, kemudian pensil, spidol, dan alat pewarna yang lain. Kemudian yang kedua adalah digital di mana kita menggunakan perangkat komputasi, bisa berupa PC ataupun bisa berupa perangkat mobile seperti handphone ataupun tablet. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang tahapan menggambar terlebih dahulu ya. Tahapan menggambar terlebih dahulu itu yang perlu kalian kuasai adalah bagaimana kalian bisa menggoreskan garis secara baik dan benar. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah kertas gambarnya terlebih dahulu. Kertas gambar A4 saja, kemudian pensil ya, pensil bisa HB ataupun B ya. Kalau 2B itu terlalu tebal, jadi hati-hati kalau kalian menggunakan 2B karena nanti kalau dihapus pasti bakal susah. Kemudian ada penghapus ya, penghapus dan penggaris. Nah, pertama yang kalian harus kuasai adalah bagaimana memegang pensil terlebih dahulu ketika menggambar. Berbeda dengan menulis ya. Memegang pensil ketika menggambar itu lebih fleksibel. Contohnya, kalau kalian menulis kan biasanya seperti ini ya. Ini menulis ya, menulis. Kalau menggambar tidak. Kalau menggambar itu seperti ini ya. Ada jarak beberapa senti, sekitar 2 atau 3 cm dari ujung pensil. Nah, kalian pegangnya sini. Kenapa? Kalau kalian menulis ya, kalau kalian menulis itu kan kita membutuhkan ini ya, stabilan kalau menulis. Sedangkan kalau menggambar kita membutuhkan fleksibilitas. Jadi kalau kalian menggambar seperti ini ya, ketika kita membelokkan garis maka akan terkendala di sini ya, di sini ataupun di sini. Ini akan menempel di bidang gambar dan akan mengganggu pergerakan kalian. Sedangkan kalau dipegangnya seperti ini, nah nanti kalian bisa enak ketika membuat kurva misalnya ya. Nah kan beda ya, beda. Jadi pergerakannya beda. Kalau ini kalian bisa lihat ya, jadi agak terganggu ya, kurang fleksibel. Sedangkan kalau ini seperti ini ya, apa bedanya? Kemudian yang kedua yang harus kalian kuasai adalah bagaimana kalian menggoreskan pensil tersebut ke dalam bidang gambar. Setelah kalian memegang, sekarang menggoreskan. Yang membuat garis itu adalah ya, garis itu adalah sebuah tarikan lurus ya, ataupun tarikan lengkung di antara 2 titik. Jadi dari titik sini kita tarik, titik misalnya titik A ya, titik A kita tarik, lalu titik B. Nah, itu adalah garis. Oke. Nah, ketika kita menggambar berbeda dengan mencoret. Kalau menggambar itu ketika kita menarik garis dari titik A ke titik B itu under control kita semua, bukan mencoret. Kalau
membuat garis itu seperti ini. Ya, kalau bisa lihat ya, ini dari titik A, ini titik A, ini titik B. Nah, ini semuanya under control seperti ini. Oke, tidak boleh dilepas. Nah, beda kalau mencoret. Kalau mencoret ini jadinya dia seperti ini kalau mencoret. Ini salah. Oke, saya lihat ya. Itu. Ya. Perbedaannya di situ antara menggambar membuat garis ya dan mencoret. Nah, itu. Kemudian ketika membuat garis, usahakan jangan bergetar. Jadi boleh bergetar tetapi sedikit saja ya, sedikit saja. Jadi misalnya kayak gini. Oke, usahakan harus benar-benar under control. Jangan seperti ini. Ya, itu jangan, ataupun seperti ini. Nah, itu kurang benar. Yang benar adalah Oke anak-anak, sekarang kita beranjak ke latihan 1. Latihan 1 setelah tadi kalian mempersiapkan peralatan. Nah, sekarang kalian mulai, yang pertama adalah membuat garis tepi terlebih dahulu 1 cm di setiap sisinya seperti ini ya. Oke. Kemudian kalian tinta menggunakan spidol. Untuk garis tepinya sekalian dibagi menjadi 2 seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kan ada 2 bidang gambar. Di sini nanti kita akan belajar membuat garis lurus ya, membuat garis lurus tanpa penggaris ya. Jadi manual. Kemudian nanti di sini kita membuat kurva ataupun garis lengkung. Oke. Nah, di sini kita membuat komposisi garis horizontal dan garis vertikal. Nah, oke, nanti jadinya dia akan seperti ini ya. Jadi dia adalah komposisi antara garis vertikal dan garis horizontal. Ingat ya. Jadi kita di sini adalah membuat garis lurus tanpa penggaris. Oke. Kemudian di bidang berikutnya kita membuat kurva atau membuat garis lengkung. Ya, kita mulai.
Oke, selesai. Untuk bidang yang kedua yaitu kurva. Jadi penampakannya seperti ini ya. Bebas, nanti kalian boleh membuat kurva sebebas mungkin ya, berdasarkan imajinasi kalian. Tapi ingat, di sini kita membuat garis, bukan mencoret, ingat ya. Oke, selanjutnya kita siapkan satu lembar lagi. Kemudian kalian beri garis tepi lagi ya, 1 cm di setiap sisinya. Kemudian nanti di sisi sebelah sini kita membuat komposisi persegi dan persegi panjang, garis lurus ya. Kemudian kita di sini nanti membuat lingkaran tanpa alat bantu ya, lingkaran tanpa alat bantu. Oke. Nah, oke. Sekarang untuk bidang yang ketiga dan empat sudah selesai ya. Bisa kalian lihat seperti ini. Ya. Bebas kalian mau berekspresi seperti apa. Intinya di sini kalian membuat komposisi dari persegi ataupun persegi panjang yang terdiri dari garis lurus baik itu vertikal dan horizontal. Kemudian di sini kalian membuat bentuk bidang lingkaran ya. Bidang lingkaran dengan berbagai macam dimensi ataupun ukuran ya, tapi tidak boleh pakai alat bantu. Oke. Untuk latihan pertama kita seperti itu. Jadi yang pertama kita membuat garis lurus vertikal dan horizontal, kemudian ini ada kurva atau garis lengkung. Kemudian yang selanjutnya ini adalah komposisi antara bidang, persegi dan juga lingkaran.
Oke anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini selesai. Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya.